Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas isu LGBT di Piala Dunia Qatar ya. Di situ diberitakan di dalam satu cuplikan berita dari CNBC Indonesia yang mengatakan bahwa isu LGBT dan seks di luar pernikahan dianggap sebagai sebuah kejahatan menurut aturan Qatar yang diancam hukuman pidana. Ya, sehingga hal ini menjadi perhatian serius sejumlah penggemar sepak bola dunia, terutama di Eropa yang lantang menyuarakan hak-hak kelompok LGBT. Sebagian dari mereka mengaku batal menonton secara langsung di Qatar karena merasa tidak aman. Oke. Kemudian tim nasional dari negara-negara Eropa yang berkompetisi di Piala Dunia 2022 di Qatar ini sempat berencana mengenakan armband ya di lengan, tulisan di lengan dengan logo One Love untuk mendukung hak-hak LGBTQ selama turnamen. Namun mereka mengurungkan niat tersebut setelah mendapat peringatan dari FIFA bahwa mereka bisa dihukum. Jadi artinya di negara Qatar ini sangat ketat melarang pernikahan seks di luar nikah dan juga LGBTQ, sehingga beritanya seperti itu tadi ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari saudaraku, bahwa memang ada hak asasi manusia untuk boleh memilih apa yang diinginkan atau hidup seperti apa. Memang itu hak setiap orang. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah kalau itu adalah suatu pelanggaran moral, kemudian dia dikampanyekan dan dilakukan dukungan yang begitu masif, maka ini menjadi suatu hal yang aneh. Itu ibarat orang selingkuh, lalu dia minta dukungan dari lingkungan untuk mengerti perselingkuhannya, dan dia meminta supaya dia boleh mengkampanyekan perselingkuhan itu di mana-mana. Ini kan cara berpikir yang aneh. Oke lah, kalau memang engkau belum bisa lepas dari dosa LGBT itu, jangan mengajak orang lain, jangan mengkampanyekannya sehingga membuat orang lain ikut berdosa atau memaksa orang lain supaya mengerti dosamu itu. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi setiap orang boleh saja melakukan apa yang diinginkan, ya. Bahkan namanya manusia tidak luput dari dosa. Tetapi mengajak orang lain berdosa dan mengkampanyekan dosa itu dan mengharapkan orang lain mendukung dosa itu, that's the problem. Ya, dan Alkitab sangat jelas ya melarang praktek LGBT. Bahkan di dalam Alkitab di Perjanjian Lama ada suatu contoh di mana dua kota kembar Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan, dibakar oleh Tuhan karena dosa LGBT yang sangat menonjol di sana. Ya, jadi sekali lagi bahwa hak menuntut hak boleh saja. Ya, dan memang manusia itu lemah, bisa berdosa. Ya, tetapi yang salah adalah kalau mengkampanyekan dosa itu dan mengharapkan orang lain mendukung dosa itu. Makanya tadi saya ibaratkan orang selingkuh dan dia kampanyekan dan dia berharap lingkungan mendukung perselingkuhan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kemudian penyebab utama ya LGBT. Ya, LGBT itu bukan suatu takdir. Ya, tetapi orang memilih untuk jadi LGBT. Tidak ada yang terlahir sebagai LGBT. LGBT itu bukan faktor genetik, melainkan itu sebabnya dia disebut penyimpangan. Ada suatu kasus atau peristiwa yang membuat dia sehingga dia menjadi suatu penyimpangan seksual. Jadi dia bukan faktor genetik apalagi takdir. Dia itu pilihan, orang memilih untuk jadi LGBT atau tidak. Ya, kemudian dia ada trigger atau pemicu kenapa seseorang jadi LGBT. Ya, jadi jangan memakai itu sebagai benteng untuk
memaksa orang lain atau menuntut orang lain mendukung dan mengerti kelemahanmu itu. Justru engkau harus berusaha menemukan di mana pemicu awalnya aku terjerumus dari sini dan berusaha untuk keluar dari sana, dan tentunya sangat butuh pertolongan Tuhan. Ya, maka seseorang yang mau lepas ya dari LGBT sebenarnya bisa. Ya, kalau dalam versi kekristenan maka dia harus menyadari itu sebagai dosa. Dia harus berdoa minta ampun kepada Tuhan dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidupnya, menyucikan hidupnya dengan darah Yesus, melepaskan dia dari segala kebiasaan buruk. Maka seorang LGBT bisa hidup baru dan meninggalkan dosanya itu dan mulai lembaran baru bersama dengan Tuhan Yesus bila ada keinginan untuk bertobat. Ya. Kemudian seperti yang pernah saya bagikan dalam video yang lain, bahwa setidaknya ada 4 pemicu kenapa seseorang bisa terjerumus dalam LGBT. Dan faktor yang paling besar memicu seseorang jadi LGBT adalah karena pengalaman masa kecil, ketiadaan figur ayah. Jadi memang ketiadaan figur ayah dalam masa kecil seseorang itu memang fatal sekali, saudaraku. Ya, itu bisa menyebabkan berbagai penyimpangan perilaku pada anak-anak remaja sampai terbawa dia menjadi dewasa, dan salah satu penyimpangan terjadi adalah LGBT. Ya, dan ini dikonfirmasi oleh ayat yang tercatat di dalam kitab Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi di ayat ini mengindikasikan bahwa ada satu hubungan yang rusak antara bapak-bapak dengan anak-anaknya dan anak-anak dengan bapak-bapaknya. Ada suatu hubungan yang rusak, ada suatu relationship yang rusak di sana. Sehingga Tuhan berjanji bahwa dia akan pulihkan. Ya, karena apa? Kalau hubungan ayah dan anak, bapak dan anak ini tidak dipulihkan, maka dikatakan akan ada kutuk. Tuhan akan memukul bumi. Nah, ada kutukan yang terjadi apabila hubungan seorang ayah dan anak tidak disembuhkan atau tidak dipulihkan. Apa bentuk hukuman atau kutukan itu? Salah satunya adalah penyimpangan perilaku, penyimpangan seksual, yaitu LGBT. Maka ini harus menjadi doa syafaat kita dan perhatian kita semua, baik pemerintah, tokoh-tokoh agama, para pendeta, hamba Tuhan, supaya kita terus berdoa dan bersyafaat supaya hubungan ayah dan anak ini boleh terjadi rekonsiliasi, supaya penyimpangan perilaku itu tidak berkelanjutan, supaya kita bisa mencegah atau menghentikan, supaya kutuk itu tidak semakin merajalela. Ya, kita berdoa supaya generasi ini dipulihkan, hubungan ayah dan anak, bapak dan anak boleh dipulihkan, supaya yang datang adalah berkat dan bukannya kutuk. Semoga video ini bermanfaat. God bless you.